Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Senda Purama. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu POC, politik etis. Pada 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi POC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintah kerajaan di Indonesia. VOC memiliki hak istimewa yaitu hak oktroy, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang yaitu Action Surung Lodge, terus hak pemerintah negara yang diduduki, terus hak melakukan berjanjian dengan raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Bataaf yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Bataaf. Raja William V kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Bataaf ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis memimpin Bataaf menunjuk Daendels 1808 sampai 1811. Tugasnya adalah mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan sampai 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer Penarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan: mengangkat Bupati SBG sebagai membagi Pulau Jawa menjadi 23 kresidenan. Kebijakan peradilan: 3 peradilan orang Eropa Timur asing pribumi, dan membuat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi:
melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat. Jansen dipilih pada 1806. Jansen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris pada 26 Agustus 1811. Batavia dikuasai Inggris. Jansen meminta Legiun Mangkunegara untuk memukul Inggris tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris untuk orang Belanda dikerjakan di pemerintahan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip segala kerja rodi menyerahkan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah, dan kebijakan politik dan pemerintah. 1. Membagi Pulau Jawa jadi 18 kerisedianan. 2. Mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah harga sewa sesuai kondisi tanah. Menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan pada 1815. Raffles diganti John Vendal, namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya, kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 1829, Van dan Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan
1-5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah. Tanah 1-5 lebih digunakan. Sistem tanah paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku Striker Contrasten oleh Franzen, Max Hallevar oleh Louis Dekker. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka, adanya kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanah paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dan dampaknya memberi keuntungan kepada swasta. Hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir yaitu politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis. Edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Dan sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dan yang sudah saya jelaskan, yaitu VOC politik etis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.